berbicara teologi atau kalam, nampaknya kita akan berhenti di sini, ya. Teologi atau ilmu kalam kita akan berhenti di sini. Persoalan firqah, ya. Jadi cenderung stagnan. Pembahasan teologi itu cenderung stagnan di soal firqah-firqah ini, Khawarij, Syiah, kemudian Ahlus Sunnah, Jabariyah, Qadariyah, dan seterusnya. Ya. Namun paling tidak ini merupakan awal pembentukan perbedaan kalam, gitu. Kira-kira begitulah. Kita harus memahami bahwa ini adalah bahan-bahan mengapa hari ini banyak perbedaan tentang kalam. Jadi perkembangan selanjutnya itu merupakan pengembangan dari sini. Jadi pengembangan dari firqah-firqah ini, ya. Nah, di antara firqah-firqah besar itu di sini ada 7 yang saya catat, ya. Mungkin kalau dirinci lagi menjadi 8 dengan catatan Ahlus Sunnah nanti dibagi 2, ada Asy'ariyah dan Maturidiyah, ya. Tapi mereka ini berdua, Asy'ariyah dan Maturidiyah, ini kemudian dihimpun dalam istilah yang satu, namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun pada perkembangannya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kemudian menjadi rebutan. Siapapun akan mengklaim bahwa dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kemudian ada kajian lanjutan terkait hadis sataftariku ummati itu, ya, masih ingat, ya? Sataftariku ummati ala salasin wasab'ina firqatan, ya, yang hadis tentang bahwa umatku, kata Nabi, akan terpecah menjadi 73 golongan. Di antara yang 73 ini hanya satu yang selamat, yaitu yang dimaksud adalah ma'ana alaihi washabi. Sebagian matan ada yang menyebut siapa yang selamat itu hiya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi paling banyak redaksinya itu ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, kemudian semua kelompok ini berdasarkan hadis ini mengklaim bahwa dirinya lah yang ma'ana alaihi wa ashabi itu, kan. Ini menjadi problem lah. Dan kemudian makanya ada kajian lanjutan bahwa hadis tersebut ini dipertanyakan. Kesahihannya ini kan luar biasa. Hadis tersebut kan diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rawinya itu Al-Baihaqi. Diriwayatkan dari An Abi Hurairah, dari Imam Abu Hurairah. Kemudian dalam ulumul hadis kemudian dikaji, banyak beberapa akademisi yang mengkaji hadis itu mempertanyakan, ya, al-jarh wa ta'dil, mempertanyakan keabsahan hadis tersebut, gitu. Dengan dalih bahwa hadis Nabi yang sahih itu biasanya nggak pernah nyebutin bilangan. Kata mereka, ya. Coba hadis sahih ada nggak nyebut bilangan? Biasanya umumnya nggak ada. Tapi ini kenapa kok ada hadis yang berbentuk bilangan, salasin wasab'ina. Makanya masih dalam kajian, ya, Tapi kalau kita, ini tentu saja kita percaya bahwa itu hadis dari Nabi. Udah. Kalau mau mengkaji silahkan, tapi jangan disampaikan ke masyarakat. Bisa, ya. Ini kan diantara inilah internal kita, bahwa hadis tersebut sempat dikaji dan diragukan keabsahannya. Karena apa? Itu tadi, karena ambigu tadi. Maksudnya semua orang pada ngeklaim, ya, bahwa saya lah yang Ahlus Sunnah itu, saya lah. Kemudian, ya. Sekarang tanya aja, yang teroris itu tanya aja. Kamu Ahlus Sunnah bukan? Saya Ahlus Sunnah. Tanya aja, kamu percaya. Ya. Wahabi juga sama, ya. Mereka Ahlus Sunnah. Bahkan paling depan mereka ngomong Ahlus Sunnah tuh, kan. Ya. Di Taman Sari aja ada yayasan namanya Yayasan Minhajus Sunnah, Ahlus Sunnah, macam-macam itu, ya. Nah, itulah yang saya sebut menjadi ambigu, ya. Namun sekali lagi, kita secara teologis, kita secara keimanan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita percaya bahwa itu adalah hadis yang betul, hadis yang benar. Udah, percaya aja, jangan banyak mikir, udahlah, gitu, bener aja. Ya. Nah, makanya berdasarkan hadis itu,
Kalau misalkan ada yang bilang, kita itu harus bersatu, Islam itu harus satu. Nggak bisa. Itu menyalahi hadis namanya. Kata hadis kita pasti terpecah. Kalau kita bilang Islam itu harus satu, kepemimpinannya satu, khilafah Islam macam-macam, gundul gimana coba? Itu pasti pisah, itu berarti itu ngelanggar hadis namanya. Kita itu pasti satafsariku. Ini isyarat yang dikatakan Nabi. Nah, satafsariku perbedaan-perbedaan itu hikmahnya kemudian menjadi kita bersatu. Jadi kita bersatu dalam perbedaan kan gitu. Nggak akan mungkin ada tasamu, nggak akan mungkin ada toleransi kalau sama. Kan nggak mungkin tuh. Persatuan itu, harmonis itu karena adanya perbedaan. Kan gitu. Logis kan? Ini hikmahnya. Jadi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita untuk bersatu dalam perbedaan kan gitu. Bhinneka Tunggal Ika kan kira-kira begitu. Ya. Jadi hikmahnya itulah mengapa Nabi meramalkan, ya, memprediksi bahwa umatku akan terpecah. Nah ini firqah-firqah ini bisa kita lihat ya dengan berbagai cabangnya, ya, dengan berbagai cabang. Saya kira banyaklah, seperti Khawarij juga ada yang ekstrim, ada yang moderat, ya. Kemudian Syiah juga, apalagi Syiah. Kalau Syiah itu sangat banyak, mulai dari Ismailiyah, kemudian Rafidhah, ya, Syiah Sab'iyah, Syiah Isna Asariyah dan seterusnya, itu banyak sekali. Mu'tazilah, nah Mu'tazilah juga dibagi nanti, ada Mu'tazilah Basrah, ada Mu'tazilah Baghdad, kemudian Jabariyah, Qadariyah dan seterusnya. Nah ini menjadi semacam siklus. Ya, seperti yang saya sampaikan minggu lalu bahwa awal mula perdebatan teologis itu dimulai dari Khawarij. Ya, kemudian Khawarij mengatakan tentang apa itu? Tentang pelaku dosa besar, ya, halal darahnya dan sebagainya. Kemudian muncullah Murji'ah. Ya. Nah, kalau Syiah dia cenderung stuck. Ketika awal kemunculan Syiah itu stuck, nggak mau ngomongin soal-soal teologis. Yang penting saya setia kepada Sayyidina Ali. Nah, itu Syiah. Ya. Mereka tidak apa ya, dalam hal perdebatan teologis tidak terlalu muncul. Yang muncul itu Khawarij, Murji'ah. Kemudian dari situ perdebatan tentang antara Khawarij ini kemudian memunculkan Mu'tazilah tentang al-manzilah bainal manzilatain, ya, pelaku dosa besar itu. Kemudian berkembang perdebatannya kepada kepada af'alul ibad, perbuatan manusia, kemudian melahirkan Jabariyah, Qadariyah. Jabariyah, Qadariyah berdebat ekstrim kanan, ekstrim kiri, kemudian melahirkan Asy'ari dan Maturidi. Ya. Asy'ariyah itu nanti di Irak, kemudian Maturidiyah di Kazakhstan, ya, di Asia Tengah. Gitu. Duluan mana Maturidi sama Asy'ari? Duluan Maturidi, ya. Maturidi itu lebih awal sebetulnya. Maturidiyah lebih awal, Imam Abu Maksur al-Maturidi itu lebih awal dibanding Abul Hasan al-Asy'ari. Ya. Nah, hanya saja kalau ada yang nanya perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah apa? Sebetulnya sedikit perbedaannya. Dalam soal apa? Dalam soal akal dan wahyu saja. Ya, selebihnya sama. Kalau Asy'ariyah meyakini bahwa akal mampu mengetahui, menurut Asy'ariyah akal tidak mampu mengetahui baik dan buruk. Baik dan buruk itu pasti berdasarkan wahyu, itu kata Asy'ariyah. Tapi kalau kata Maturidiyah, enggak, akal bisa mengetahui dengan dirinya sendiri sesuatu hal itu baik atau buruk. Hanya itu saja perbedaan. Selebihnya sama. Selebihnya sama. Ya. Nah, kemudian kenapa di Indonesia kok banyaknya Asy'ariyah, bukan Maturidiyah? Nah, ini berkaitan dengan madhab fikih apa yang dianut. Asy'ariyah itu, Imam Asy'ari, Imam Abul Hasan al-Asy'ari, itu madhabnya Syafi'i. Kalau Abu Mansur al-Maturidi, dia Hanafi. Mengapa kemudian Asy'ari banyak dianut di sini, di Indonesia? Ya, 90% penganut Ahlussunnah di sini adalah Asy'ariyah. Karena memang Asy'ariyah itu Imam Abul Hasan al-Asy'ari memang penganut madhab Imam Syafi'i dalam fikih. Kalau Imam Maturidi penganut Imam Hanafi. Makanya
Lebih banyak di sini. Maturidi banyak dianut di Asia Tengah ya, di Uzbek, di Kazakhstan, di Turkmenistan dan seterusnya. Ya. Nah, usia Imam Maturidi sekitar 90-an, ya, hampir 100 bahkan. Kalau Imam Asy'ari itu kalau nggak salah pas umurnya 63 itu, sama seperti Nabi. Ya. Jadi Imam Maturidi lahir lebih awal, meninggal juga lebih akhir. Jadi lebih awal. Kalau Imam Asy'ari karena lebih akhir, dia meninggal lebih awal. Gitu. Nah, kemudian dilanjut teh. Nah, ini perdebatannya seputar ini, ya. Pelaku dosa besar, perbuatan manusia, kemudian iman, ya, kehendak Tuhan. Ini tinggal bisa dibaca lah di sumber studi literatur, akang-akang tete-tete bisa dibaca tentang perdebatan soal ini. Ini berputar di sini aja nih. Persoalan kalam klasik tuh di sini, berputar di sini. Sifat Tuhan, keadilan Tuhan, akal dan wahyu, ya. Pelaku dosa besar atau murtakibul kabair, perbuatan manusia, af'alul ibad, kehendak Tuhan, irodatullah. Kemudian iman, hakikat iman, ya, tentang apa? Oh, iman itu bahwa iqrarun bil lisan, wa tiqadun bil qalbi dan seterusnya, itu kan jadi perdebatan panjang. Kemudian perbuatan Tuhan, af'alul ilah, ya. Kemudian sifat Tuhan kan diperdebatkan. Kalau Asy'ari Maturidi kan mengakui sifat Tuhan kan, ada wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Kalau Mu'tazilah kan menafikan. Makanya dia disebut golongan Mu'attilah, menafikan sifat. Kemudian akal dan wahyu, keadilan Tuhan, ya. Keadilan Tuhan juga sama menjadi perdebatan panjang. Bahwa kata Mu'tazilah, Allah wajib bersifat adil, wajib berlaku adil. Tapi kalau kata Asy'ari Maturidi, oh enggak. Kekuasaan Allah mutlak, bodoh amat urusan adil enggak adil itu urusan Allah. Bagi kita karena Allah itu pemilik mutlak. Karena Allah itu pemilik mutlak. Makanya urusan adil nggak adil itu urusan Allah. Kan gitu. Makanya kalau ulama-ulama salafiyah itu, ulama-ulama salaf ya, di pesantren-pesantren seringkali mencontohkan keadilan Allah itu ibarat seseorang yang punya ikan di kolam. Jadi katakan Allah itu ibarat pemiliknya. Nah, ikan-ikan yang ada di kolam ini ibarat manusia. Gitu. Kapanpun pemiliknya mau makan ikan, maka diambil kan? Dengan cara apapun masaknya itu terserah pemiliknya. Mau digencet pakai batu, mau diketrok, mau apa terserah. Ya, si ikan nerima aja. Udah, jangan banyak omong. Kan gitu. Nah, ini tentang keadilan Tuhan. Tapi kalau kata Mu'tazilah, oh nggak bisa. Tuhan itu dibatasi oleh keadilan. Makanya nanti muncul kemudian ada konsep maslahat. Maslahat itu wajib bagi Allah katanya Mu'tazilah dan seterusnya. Ya. Nah, perkembangan selanjutnya ini menarik. Menarik karena apa? Karena banyak para ulama yang secara teologinya Mu'tazilah tapi fikihnya Syafi'i Malik ya. Ini menarik. Ini banyak ini. Misal siapa? Katakan misalkan Qadhi Abdul Jabbar. Pernah dengar? Di Fathul Mu'in sering disebut. Qolal Qadhi Abdul Jabbar. Itu sering disebut. Qadhi Abdul Jabbar itu Syafi'iyah. Tapi dia tokoh gegeden Mu'tazilah. Teologinya. Jadi teologinya Mu'tazilah, fikihnya Syafi'iyah. Ini menarik. Ya. Siapa lagi? Ibnu Rushd. Ibnu Rushd yang filosof itu. Ibnu Rushd lebih gila lagi. Ibnu Rushd Maliki fikihnya. Tapi tauhidnya Aristoteles. Luar biasa. Ibnu Rushd itu total secara ketuhanan dia mengikuti Aristoteles Yunani. Ya. Ada lagi siapa? Misalkan Ibnu Sab'in di Andalus, Maliki. Tapi konsep ketuhanannya Sufi falsafi. Sufi falsafi yang itu loh, yang wahdatul wujud itu. Kan ini menarik. Perkembangan. Jadi memang kompleks sekali ya dari sini. Ya. Jadi sekarang tuh udah artinya sekarang tuh nggak bisa dipatok ya. Seseorang itu nggak bisa dipatok bahwa teologinya ini, fikihnya apa dan seterusnya.
Karena memang sudah sangat kompleks ya. Dan ini bukan hanya sekarang, dulu pun seringkali terjadi gitu.